Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Twarika Rizul Hasan dari jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini mendapat tugas praktikum mengenai struktur data eh, dengan pembahasan yaitu pengurutan data atau sorting. Di sini terdapat 3 algoritma yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah merge sort, yang kedua adalah cell sort, dan yang terakhir adalah quick sort. Bisa dilihat pada output di sini. Ini adalah hasil dari uh, output yang setelah diurutkan. Data awal yang di sini adalah seperti ini, data awal. Jadi ini secara acak ya. Data awal ini secara acak, entah name, nama, ini tidak urut. Selanjutnya diurutkan berdasarkan nama. Ini saya menggunakan merge sort berdasarkan nama. Jadi ini Alvin, Anjar, Faiz, Krisna, Torik. Ini abjadnya berurutan mulai A hingga Z dari yang paling atas. Terus untuk cell sort ini berdasarkan NIM. Nah, ini kalau berdasarkan nama ini tidak urut NIM-nya, tetapi namanya urut. Sedangkan berdasarkan NIM, NIM-nya yang urut dan namanya tidak urut. Ini saya menggunakan metode cell sort. Dan yang terakhir adalah metode quick sort. Ini diurutkan berdasarkan nama, sama seperti merge sort, tapi pada listing atau codingannya nanti berbeda, codingan juga algoritmanya. Oke, sebelum pada codingannya, saya menjelaskan beberapa kelas ya. Di sini terdapat 3 kelas atau 3 kelas. Yang pertama adalah kelas mahasiswa, kedua adalah data array app, yang ketiga adalah data array. Untuk data array app ini untuk menampilkan output pada ini. Jadi bisa ditampilkan pada output di sini. Yang saya menggunakan ini memanggil kelas data array yang ada di atasnya ini menggunakan parameter maxsize dan memanggil fungsi yang terdapat pada data array da insert ini untuk menampilkan merge sort, cell sort, dan quick sort untuk memanggil kelas-kelas yang ada pada data array. Sebelum masuk ke data array, lebih baiknya kita mengetahui kelas mahasiswa. Jadi kelas mahasiswa ini berfungsi untuk penyimpanan data. Jadi apa yang masuk, yang kita masukkan tadi akan tersimpan pada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa sendiri ini terdapat NIM dan nama. Jadi untuk menyimpan data ini kita memasukkan NIM dan nama. NIM bersifat long dan nama bersifat string, bisa dilihat pada gambar. Dan juga kita mengembalikan return name dan return nama ketika kita ingin menggunakan salah satu name-nya atau salah satu namanya. Dan ini data array ini adalah yang menjadi pokok atau menjadi tempat dari algoritma 3 algoritma tadi, merge sort, cell sort, dan quick sort. Data array sendiri ini memanggil kelas mahasiswa untuk menyimpan array mahasiswa dan mendeklarasikan panjang elemen, integernya, panjang elemen arraynya ini dideklarasikan di awal. Untuk ini kita memanggil kelas mahasiswa dengan parameter tadi. Parameter yang digunakan tadi adalah max size-nya berapa, dan n elemen ini dimulai dari 0 karena belum ada data yang dimasukkan. Selanjutnya adalah metode display. Metode display ini akan menampilkan isi array atau isi data yang terdapat pada kelas mahasiswa dengan cara
print out MHS sesuai indeks ini, dan hanya name ini mengembalikan name, get name, dan sama seperti tadi akan tetapi ini menggunakan nama, get name, get nama. Itu ini jadi kalau misalkan ada n elemennya ada 4, berarti ada 4 elemen yang akan muncul nantinya. Selanjutnya metode insert ini untuk menambahkan data. Ini insert karena kelas mahasiswa tadi penyimpanan datanya itu membutuhkan dua data, yaitu NIM dan nama, maka parameternya sama menggunakan NIM dan nama sesuai parameter. Selanjutnya ini isinya yaitu array mahasiswa n elemennya ini itu berdasarkan NIM dan nama yang dimasukkan nilainya. Selanjutnya indeks array-nya itu akan bertambah setiap kali dilakukan penambahan. Yang tadinya 0 jika dimasukkan lagi menjadi 1, jika dimasukkan lagi menjadi 2, dan seterusnya. Itu insert pada data array. Selanjutnya kita akan membahas beberapa algoritma yang tadi yang menjadi pokok bahasan, yaitu algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort. Ini untuk merge sort. Untuk metode cell sort di sini kita mendeklarasikan sebuah in dan i yang berfungsi sebagai ini, in dan i, dan temp yang bertipe data mahasiswa. Nah, untuk jarak ini menggunakan n elemen per 2. Jarak ini nanti yang akan digunakan untuk membandingkan suatu indeks ini dengan jarak ini yang akan ditukar. Selanjutnya ada perulangan i sama dengan jarak. Jadi jarak ini kalau misalkan kita masukkan di sini ada 5 elemen, 5 data. Jadi ini elemennya adalah 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 yang bertipe data integer, hasilnya adalah 2. Jadi jaraknya di sini adalah 2. Jarak ini akan berlaku while ini akan berlaku karena jaraknya lebih dari 0. Ketika i dideklarasikan sebagai jarak dan pada batas akhir adalah n elemennya tadi adalah jumlah elemen 5, 2, dan ini adalah 5. Ini akan diinisialisasikan tempat penyimpanan sementara menjadi i, yaitu jaraknya. Yang pertama adalah 2 ini in juga diinisialisasikan dengan 2. Template ini mahasiswa i, jadi indeks kedua ini diinisialisasikan pada template ini. Selanjutnya while ini ketika in di sini lebih dari jarak min 1. Nah, ini ketika kondisi innya kan adalah 2, jaraknya adalah min 1. Jaraknya tadi juga 2. Jadi ini berarti benar. Jadi posisi ini adalah benar, dan ini mahasiswa in jarak get name ini in 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi mahasiswa indeks ke 0, array mahasiswa indeks ke 0 name-nya berdasarkan name-nya dibandingkan dengan temporary get name, template-nya tadi ya jaraknya 2. Jadi ini akan perbandingan 0 dengan 2. Nah, ini ketika ini lebih besar itu akan ditukar. Dalam kondisi ini karena mahasiswa ini jarak get name ini adalah 0, berarti kan 26 nanti akan dibandingkan dengan 24. Jadi 26 dibandingkan dengan 24, apakah lebih besar? Ternyata lebih besar, maka akan berlaku kondisi ini, ditukar.
dan in pada di sini akan berkurang, jadi min 1 berkurang sama dengan jarak. Terus diklasifkan mahasiswa in itu adalah sesuai dengan template-nya tadi. Selanjutnya ada perulangan lagi. Jadi ini nanti akan membandingkan sesuai jaraknya ya. Ini apabila ininya adalah 0, ini dibandingkan dengan indeks ke 2, 0, 1, 2, indeks kedua. Indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks kedua. Dan selanjutnya indeks ke 1 dibandingkan dengan indeks ketiga. Apakah lebih besar? Ternyata iya, akan ditukar. Dan sedemikian rupa ketika sudah jaraknya sudah habis, nah itu nanti akan dibagi lagi, jadi 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, metode sorting dengan jarak 1 ini juga bisa dikatakan sebagai bubble sort karena dia membandingkan sebelah kiri dan kanannya. Jadi itu yang terdapat pada simple sorting, bubble sort. Dan hasil pada cell sort ini, sehingga name akan terurut sesuai dengan yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya untuk metode quicksort, di sini pertama kita memanggil recursive quicksort, metode recursive quicksort yang di sini berparameter 0 dan panjang kelas dikurangi 1, panjang elemen maksudnya. Nah, recursive quicksort di sini, ini yang dipanggil di atas ini adalah ini. Ini berfungsi sebagai rekursif, jadi dia mengulang nantinya dan akan memanggil partisi pada ini. Jadi dari if jika batas kanan kurang dari batas kiri kurang dari sama dengan 0, itu akan selesai, dikembalikan return. Tapi kan batas kanan di sini dikurangi batas kiri tidak mungkin kurang dari sama dengan 0. Artinya batas kanan dikurangi batas kiri itu pasti lebih dari 0. Tidak langsung sama dengan 0 kalau terdapat datanya. Kalau ini misalkan datanya ada 5, batas kanannya adalah 5 dikurangi batas kirinya adalah 0. Dan 5 kurang dari 0. Salah kan? Karena salah, yang dijalankan adalah fungsi pengondisian yang else. Nah, fungsi else sendiri ini terdapat pendeklarasian pivot. Nah, pivot di sini dimaksudkan sebagai acuan untuk pembanding antara data-data yang lainnya. Nah, pivot di sini untuk pertama kali, untuk awal ini dideklarasikan sebagai batas kanan get name. Artinya batas kanan di sini adalah yang paling ujung kanan. Jadi di sini anjar. Anjar ini digunakan sebagai acuan. Nah, untuk partisi sendiri itu kita memanggil partition nama yang berparameter batas kiri, batas kanan, dan pivot. Batas kiri itu ini. Nah, kita juga mendeklarasikan indeks kiri dikurangi 1. Nah, indeks kanan ini batas kanan di plus 1. Jadi ini sebagai apa ya, digunakan untuk membandingkan dengan pivotnya ya, pengondisian pembandingan dengan pivot. Nah, ini jika indeks kiri tadi adalah batas kiri dikurangi 1 kurang dari batas kanan, dan mahasiswa indeks kiri ditambah, tadi indeks kirinya kalau di awal itu adalah 0, batas kiri maksud saya, dan indeks kirinya min 1 karena dikurangi 1, dan ini ditambah, diinkrementkan menjadi indeks kiri, jadi 0. Jadi mahasiswa ke 0 get name, mahasiswa indeks ke 0 namanya dibandingkan dengan pivot. Pivotnya sendiri adalah anjar. Jadi get name-nya adalah yang pertama 0, indeks ke 0 adalah torik, dan yang pivot adalah anjar.
apakah lebih kecil. Ternyata fungsi ini dijalankan dan ini dilanjutkan dengan indeks kanan dikomparasikan dengan pivot, dibandingkan dengan pivot. Setelah itu yang akan dijalankan adalah jika indeks kiri lebih dari indeks kanan, kita akan berhenti. Tapi karena indeks kiri kurang dari kanan, maka akan di swap. Jadi ini tergantung pivotnya. Pada pivot pada quickshot di sini intinya dia menukar itu sesuai dengan pivotnya. Jika dia kurang, maka dia akan ditukar, dan jika dia lebih tidak akan ditukar, seperti itu. Hasilnya nanti adalah seperti ini. Selanjutnya untuk algoritma merge sort, yang pertama di sini menggunakan parameter ini ya, merge sort. Ini dia mendeklarasikan workspace yang bertipe data mahasiswa. Ini yang new mahasiswa elemen. Ini selanjutnya akan dipanggil fungsi recursive merge sort yang berparameter workspace. Ini 0 dan n elemen min 1. Nah, 0 ini sebagai lower bound, artinya adalah batas bawah. Dan untuk upper bound adalah n elemen min 1. Jika lower bound sama dengan upper bound atau batas bawah sama dengan batas atas, maka fungsinya tidak akan berjalan, fungsi else akan dikembalikan, akan berhenti. Dan tapi di sini tidak sama dengan upper bound, maka tidak dikembalikan dan dijalankan fungsi else, kondisi else maksudnya. Ini yang dideklarasikan pertama adalah mid sebagai tengah, lower bound plus upper bound per 2. Jadi jika lower bound ini batas atas ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, ini sebagai mid atau tengah. Untuk selanjutnya adalah dilakukan fungsi rekursif dari merge sort sendiri. Dan ini akan berulang, dijalankan seperti ini, diulang kembali dan akan dipanggil juga merge sort. Maksud saya metode red merge yang ada di bawahnya sini, yang berparameter mahasiswa workspace ini low index, indeks yang rendah dan indeks yang tinggi, dan batas atas. Untuk J nya sama dengan 0, lower bound sama dengan low index, batas bawah ini sama dengan indeks yang indeks rendah. Mid ini tadi, midnya adalah high index min 1. Akan dilakukan ini n item juga upper bound kurangi lower bound per 1. Low index ada sebuah perulangan, low index kurang dari sama dengan mid, dan high index kurang dari sama dengan upper bound. Jika low index namanya ini dibandingkan dengan nama kurang dari 0, ini artinya kondisinya benar, maka akan dijalankan ini. Dan jika salah, akan dijalankan ini C plus mahasiswa high index plus plus. Terus pengkondisian perulangan kondisi low index kurang dari sama dengan ini, maka workspace low index plus plus. Terus untuk perulangan kondisi while high index kurang dari sama dengan upper bound, maka workspace plus plus sama dengan sebuah indeks plus plus. Dan yang terakhir adalah perulangan 0 item C plus mahasiswa lower batas bawah plus C. Ini
Nih, sama dengan Express J. Jadi seperti itu Microsoft